Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi perencana ahli pertama untuk materi kompetensi teknis. Langsung saja untuk soal yang pertama. Perencanaan pembangunan suatu wilayah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan spasial. Aspek sosial dalam perencanaan wilayah berkaitan erat dengan A. Pemberdayaan masyarakat, B. Pembangunan infrastruktur, C. Perekonomian daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam. Jawabannya adalah A. Pemberdayaan masyarakat. Aspek sosial dalam perencanaan wilayah berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat karena perencanaan wilayah harus memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mencakup partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan bersama, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan wilayah tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga menyentuh dan memberi manfaat pada seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya soal nomor 2. Perencanaan wilayah harus mampu mempertimbangkan aspek-aspek spasial. Pengertian dari aspek spasial dalam perencanaan wilayah adalah A. Pengaturan tata ruang fisik suatu daerah, B. Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat, C. Pengembangan infrastruktur dan transportasi, D. Manajemen bencana dan mitigasi. Jawabannya adalah A. Pengaturan tata ruang fisik suatu daerah. Aspek spasial dalam perencanaan wilayah mengacu pada pengaturan tata ruang fisik suatu daerah. Hal ini meliputi proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan keruangan dalam suatu wilayah dengan memperhatikan berbagai elemen fisik seperti bangunan, jalan, infrastruktur, lahan terbuka, dan lainnya. Pentingnya aspek spasial dalam perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan tata ruang yang fungsional, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengatur tata ruang fisik dengan baik, wilayah dapat mengoptimalkan penggunaan lahan, menghindari konflik pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh dari penerapan aspek spasial dalam perencanaan wilayah adalah melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Berikutnya soal nomor 3. Salah satu indikator keberhasilan perencanaan wilayah adalah tercapainya kedaulatan pangan daerah. Salah satu upaya dalam mencapai kedaulatan pangan daerah adalah dengan A. Meningkatkan daya beli masyarakat, B. Membangun infrastruktur pertanian, C. Menetapkan kebijakan impor pangan, D. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Jawabannya adalah B. Membangun infrastruktur pertanian. Membangun infrastruktur pertanian merupakan salah satu upaya dalam mencapai kedaulatan pangan daerah. Infrastruktur pertanian mencakup pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kerugian akibat kehilangan hasil panen, meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, serta membantu petani menghadapi tantangan perubahan iklim. Infrastruktur pertanian yang baik juga dapat memberikan akses yang lebih baik untuk menghubungkan petani dengan pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Berikutnya soal nomor 4. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan wilayah melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengembangkan rencana pembangunan wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk A. Meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan wilayah,
B. Mempercepat proses penyusunan rencana pembangunan wilayah. C. Meningkatkan respon masyarakat terhadap pembangunan wilayah. D. Mengurangi kemungkinan konflik sosial dalam pembangunan wilayah. Jawabannya adalah C. Meningkatkan respon masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan wilayah bertujuan untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan masyarakat lebih memiliki rasa memiliki terhadap rencana pembangunan wilayah dan dapat memberikan masukan yang dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan. Berikutnya soal nomor 5. Dalam perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah A. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. B. Membangun infrastruktur yang memadai. C. Mengembangkan sektor industri lokal. D. Meningkatkan investasi asing di daerah. Jawabannya adalah A. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan wilayah mereka. Partisipasi masyarakat menjadi lebih nyata dan memiliki dampak yang nyata terhadap pengambilan keputusan dan pengimplementasian proyek pembangunan. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam perencanaan wilayah, evaluasi dan pengendalian merupakan bagian penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan. Evaluasi dan pengendalian dilakukan dengan melakukan A. Audit kinerja pembangunan wilayah. B. Penyusunan rencana aksi koridor pembangunan wilayah. C. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran rencana pembangunan wilayah. D. Pelaporan kinerja pembangunan wilayah secara rutin. Jawabannya adalah A. Audit kinerja pembangunan wilayah. Evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan wilayah dilakukan melalui audit kinerja pembangunan wilayah. Audit kinerja bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan wilayah, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengendalian pembangunan. Soal nomor 7. Perencanaan wilayah harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam memperoleh aspirasi masyarakat adalah A. Survei pendapat masyarakat. B. Riset pasar dan konsumen. C. Pengumpulan data statistik. D. Analisis kebijakan publik. Jawabannya adalah A. Survei pendapat masyarakat. Untuk memperoleh aspirasi masyarakat dalam perencanaan wilayah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah survei pendapat masyarakat. Survei pendapat masyarakat dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, dan diskusi kelompok untuk memperoleh masukan dan pendapat masyarakat terkait dengan kebutuhan dan harapan mereka terhadap pembangunan wilayah. Berikutnya soal nomor 8. Salah satu tujuan dari perencanaan wilayah adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan A. Menetapkan zona ekonomi khusus yang ramah lingkungan. B. Mengurangi penggunaan sumber daya alam dalam produksi. C. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. D. Melakukan evaluasi dampak lingkungan secara periodik. Jawabannya adalah C. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Perencanaan wilayah merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang ada di suatu wilayah dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan secara efisien dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama perencanaan wilayah adalah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Dalam hal ini, mengembangkan teknologi ramah lingkungan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan teknologi ramah lingkungan akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan ekonomi. Teknologi ramah lingkungan dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih efisien, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, dan sebagainya. Dengan mengembangkan teknologi ini, pembangunan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan pelestarian lingkungan. Berikutnya soal nomor 9. Dalam perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam menjadi hal penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan A. Melestarikan keanekaragaman hayati, B. Meningkatkan daya serap lahan, C. Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam, D. Menciptakan kemandirian energi. Jawabannya adalah A. Melestarikan keanekaragaman hayati. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting dalam perencanaan wilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini karena pengelolaan yang baik akan mampu mempertahankan keberlanjutan dan keberagaman sumber daya alam yang ada. Melestarikan keanekaragaman hayati merupakan salah satu cara untuk menerapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keanekaragaman hayati adalah variasi genetik, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati ini terkait erat dengan ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam yang ada. Mengapa melestarikan keanekaragaman hayati menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan? Ada beberapa alasan antara lain. Yang pertama, ketahanan pangan. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam sistem pangan manusia. Lalu yang kedua, kelestarian ekosistem, yaitu keanekaragaman hayati mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu ketiga, obat-obatan dan pengobatan. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai sumber daya alam yang digunakan dalam obat-obatan tradisional dan modern. Yang keempat, pariwisata dan budaya, yaitu keanekaragaman hayati juga berperan dalam pariwisata dan budaya. Berikutnya soal nomor 10. Dalam perencanaan perdesaan, apa yang dimaksud dengan kebijakan pemukiman terpadu? A. Kebijakan yang mendorong pemusatan penduduk di kota besar. B. Kebijakan yang mengatur penggunaan lahan untuk keperluan pemukiman. C. Kebijakan yang memadukan berbagai aspek dalam pengembangan pemukiman. D. Kebijakan yang melarang pengembangan pemukiman di wilayah tertentu. Jawabannya adalah C. Kebijakan yang memadukan berbagai aspek dalam pengembangan pemukiman. Kebijakan pemukiman terpadu adalah kebijakan yang melibatkan beberapa aspek dalam perencanaan pembangunan pemukiman. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pemukiman yang efisien, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti penggunaan lahan yang efektif, aksesibilitas, infrastruktur, pelayanan publik, kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kualitas lingkungan. Contoh dari implementasi kebijakan pemukiman terpadu adalah dalam penentuan lokasi dan pengembangan pemukiman yang mempertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, serta aksesibilitas ke pusat ekonomi dan transportasi. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang dan lingkungan yang baik. Soal nomor 11. Salah satu tujuan akhir dari perencanaan pembangunan adalah A. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, B. Meningkatkan pendapatan negara, C. Mempertahankan stabilitas politik, D. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tujuan akhir dari perencanaan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini mencerminkan fokus pembangunan untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik,
sejahtera, dan memiliki akses yang memadai terhadap berbagai sumber daya dan layanan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melibatkan aspek-aspek seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, dan layanan publik lainnya. Perencanaan pembangunan harus mengidentifikasi dan memprioritaskan upaya dalam meningkatkan aspek-aspek penting yang akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat. Soal nomor 12, dalam perencanaan ekonomi, titik-titik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. A. PDB per kapita, B. Jumlah penduduk, C. Tingkat inflasi, D. Neraca perdagangan. Jawabannya adalah A. PDB per kapita. PDB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Sedangkan PDB per kapita merupakan PDB yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. PDB per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi PDB per kapita, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Indikator ini penting dalam perencanaan ekonomi karena dapat mendeteksi pertumbuhan ekonomi, kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, dan tingkat pembangunan suatu negara. Soal nomor 13, analisis spasial merupakan proses yang melibatkan A. Pengumpulan data statistik, B. Pengolahan data spasial, C. Interpretasi data geografis, D. Pengamatan langsung di lapangan. Jawabannya adalah C. Interpretasi data geografis. Analisis spasial melibatkan interpretasi data geografis untuk memahami pola dan hubungan spasial antara objek atau fenomena dalam ruang geografis. Ini melibatkan pengolahan data geografis seperti peta, citra satelit, atau data GIS, sistem informasi geografis, untuk memahami bagaimana objek atau fenomena tersebar atau terkait satu sama lain dalam suatu wilayah. Proses analisis spasial biasanya dimulai dengan pengumpulan data geografis yang relevan seperti data penginderaan jauh, data GPS, atau data administratif dari pemerintah. Data ini kemudian diolah menggunakan perangkat lunak GIS atau teknik analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan spasial. Interpretasi data geografis ini dapat memberikan informasi yang berharga dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan ruang, pengelolaan sumber daya alam, atau pemodelan dan prediksi fenomena geografis. Soal nomor 14. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan A. Lingkungan, B. Politik, C. Budaya, D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan perlu diperhatikan secara seimbang agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pilar lingkungan mencakup pemeliharaan keberlanjutan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, perlindungan lingkungan hidup, pengurangan polusi, dan pencegahan kerusakan lingkungan secara umum. Dalam pembangunan berkelanjutan, perlindungan dan pemulihan lingkungan merupakan bagian penting untuk memastikan kualitas hidup manusia dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Contoh implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam pilar lingkungan adalah penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, pelestarian biodiversitas, perlindungan ekosistem, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berikutnya soal nomor 15. Dalam perencanaan sosial, titik-titik adalah metode yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. A. Partisipasi masyarakat, B. Survei masyarakat, C. Fokus kelompok, D. Studi kasus. Jawabannya adalah A. Partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat adalah metode yang digunakan dalam perencanaan sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini dilakukan dengan cara menggali dan memperhatikan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai hasil yang lebih baik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat penting dalam perencanaan sosial karena memungkinkan informasi dan perspektif dari masyarakat untuk diintegrasikan dalam perencanaan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan tujuan, merencanakan dan mengimplementasikan program, serta mengevaluasi hasil kebijakan atau kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat juga dapat membangun rasa kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap perubahan sosial yang ingin dicapai. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.